Kalau kitab Melayu, terjemahan Al-Quran Melayu pertama kan ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Nah, beliau ini punya terjemahan Bughyatul Mustafid, nama kitabnya. Itu ada tambahan tafsir. Bahasa Melayunya tapi ada tambahan tafsir. Begitu juga Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat juga menulis kitab Faidur Rahman. Jadi menafsirkan Al-Quran dan diterjemahkan tafsirannya menggunakan bahasa Jawa. Ini dua tafsiran yang sangat punya andil besar di dalam perkembangan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di masa mereka itu masih menjadi hal yang dilarang, ya, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Di masa-masa dulu dilarang. Di India, Syekh Dahlawi, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Persia. Itu menjadi polemik pada waktu itu. Demikian pula di masa Kiai Haji Soleh Darat, ya, nanti kita bandingkan bagaimana aliran tafsiran dari Kiai Haji Soleh Darat dan Syekh Abdul Rauf Singkil. Tapi memang masa hidup di antara kedua ulama ini sangat jauh, kurang lebih 205 tahun masanya. Syekh Abdul Rauf Singkil lebih awal. Ya. Syekh Abdul Rauf Singkil ini lahir tahun 1600 ya, 15 Masehi. 1615 Masehi. Wafat 1693 kalau tidak salah. Kiai Soleh Darat ini masih lebih muda lagi, masanya di masanya Kartini, Ibu Kartini, di masanya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan Ibu Kartini juga. Ini tiga-tiganya ini adalah murid dari Kiai Soleh Darat. Murid. Beliau lahir tahun 1820-an. 1820 Masehi, meninggal 1903 Masehi. 1903 Masehi. Punya tafsir, terjemahan juga dan tafsiran juga, tapi menggunakan bahasa Jawa. Jadi latar belakang beliau menulis tafsir Faidur Rahman itu karena desakan dan permintaan dari Ibu Kartini. Ibu Kartini ini kan seorang wanita yang memang terpelajar, kritis. Ya, beliau ini bisa beberapa bahasa Belanda bisa, Prancis bisa, Inggris bisa, termasuk wanita yang cerdas di Indonesia. Ya, Ibu Kartini. Beliau ini juga pengen sekali memperdalam agama. Salah satu surat beliau yang kelak menjadi buku itu adalah surat yang beliau tuliskan untuk sahabat-sahabat beliau yang ada di Eropa. Ya, habis gelap terbitlah terang. Itu semuanya terinspirasi dari tafsiran Kiai Soleh Darat terkait salah satu firman yukhrizukum minaz zulumati ilan nur. Dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi hakikatnya Ibu Kartini ini merasa mendapatkan cahaya ilmu yang baru terhadap agamanya ketika mendengarkan kajian tafsir dari Kiai Soleh Darat. Jadi kritis sekali. Tradisi yang ada pada waktu itu, orang hanya diperintahkan belajar membaca Al-Quran. Tidak ada perintah belajar memahami makna Al-Quran. Jadi itulah yang dirubah oleh Ibu Kartini. Kok yang dibaca, kata Ibu Kartini dalam suratnya itu, kita diperintahkan hanya suruh membaca, belajar membaca tanpa memahami. Ini satu kegilaan, kata dia itu. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita bisa jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kalau maknanya saja kita tidak tahu? Maka tidak cukup hanya sekedar membaca. Jadi beliau sudah berusaha mencari guru ke sana kemari yang cocok dengan apa yang beliau inginkan, sampai pada akhirnya keluarga beliau mengadakan pengajian yang diundang Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat pada waktu itu sebagai pelopor, orang yang berani
menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Biasanya ditafsirkan pakai bahasa Arab. Jadi beliau mengajar di keluarganya Ibu Kartini waktu itu. Ibu Kartini masih muda waktu itu. Hadirlah Ibu Kartini mendengarkan bagaimana tafsiran dari Kiai Soleh Darat. Beliau menggunakan bahasa daerah yang dimana orang-orang yang hadir di situ banyak juga dari kalangan bangsawan, juga dari kalangan rakyat biasa, menggunakan bahasa Jawa. Disitulah Ibu Kartini merasa tercerahkan. Inilah ilmu baru yang saya dapat dari tafsiran-tafsiran Al-Quran yang diberikan pemahaman menggunakan bahasa Jawa. Maka setelah pengajian itu, Ibu Kartini meminta kepada Kiai Soleh Darat untuk membuat satu kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran menggunakan bahasa Jawa, agar orang-orang awam juga bisa memahami tafsiran Al-Quran lewat bahasa mereka. Karena di zaman itu banyak juga orang Jawa tidak bisa bahasa Indonesia. Bukan zaman itu, zaman sekarang juga masih banyak. Kalau di pelosok-pelosok tuh, ya, pelosok-pelosok itu bahasa Indonesia banyak yang mereka tidak paham. Tapi kalau bahasa Jawa mereka paham. Dan memang bahasa Jawa ini adalah bahasa yang punya kecocokan dengan bahasa Arab. Jadi ada kalanya kosakata bahasa Arab ini kan sangat kaya akan kosakata. Untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia itu sulit. Saya termasuk memiliki guru-guru yang banyak orang Jawa, termasuk murid-muridnya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Nah itu kalau ngajar nahwu dan menerjemahkan harus ke bahasa Jawa dulu baru ke Indonesia. Jadi kalau kita misalnya umumnya nih terjemahkan bahasa Arab langsung ke bahasa Indonesia. Tapi guru-guru kami kebanyakan yang memang belajar nahwu sorof ya dengan metodologi bahasa Jawa, itu mereka menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Jawa dulu. Setelah di bahasa Jawa sudah tahu artinya, baru ke bahasa Indonesia. Dan banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang tidak mampu menjelaskan bahasa Al-Quran, tapi bahasa Jawa bisa menjelaskan itu. Nah, iki, itawi, ya, utawi, Melayu, lari pelan. Itu sa'i itu Melayu, lari pelan. Nah ini kekayaan intelektual daripada ulama-ulama Nusantara. Maka dibuatlah kitab judulnya Faidur Rahman.